Selamat siang Bapak Ibu peserta workshop pengembangan konsep telemedicine dan manajemen bencana kesehatan di era pandemi COVID-19. Nah, perkenalkan saya Happy Tanggujuan, nanti yang bertugas hari ini untuk membantu Juma Delina sebagai moderator kegiatan kita. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kelima ya, bisa dikatakan pertemuan kita yang kelima, dan Bapak Ibu sudah 4 kali pertemuan, di mana kemarin itu minggu lalu kita ganti pertemuannya menjadi diskusi penugasan di WhatsApp grup kita. Nah, pertemuan yang pertama kita sudah membahas terkait dengan bagaimana konsep telemedicine, regulasi dan implementasinya. Kemudian pada pertemuan kedua tanggal 6 September lalu kita membahas terkait dengan monitoring, dan ini juga disampaikan oleh Pak Anies. Dan pertemuan yang ketiga kita melakukan diskusi penugasan. Nah, penugasan ini dulu dimoderatori atau difasilitasi oleh Pak Gede Yulian Nibadita dan juga dengan Dr. Belladonna dan Ibu Madelina Aryani. Dan pertemuan keempat saat kita laksanakan minggu lalu kita ganti dengan diskusi di grup, yaitu untuk melanjutkan pengerjaan penugasan. Dan draftnya sudah dikirimkan oleh Pak Gede. Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih manajemen bencana, dengan informasi, komunikasi risiko, promosi kesehatan dan perilaku. Dan materi ini nanti akan disampaikan oleh Mas Gede Yulian, dan setelah materi ini disampaikan, nanti Bapak Ibu akan memaparkan hasil penugasan yang sudah dikerjakan sesuai dengan template yang dikirimkan ke grup kita. Demikian kira-kira pengantar dari saya. Nanti mohon juga kerjasamanya Bapak Ibu, kita sama-sama nanti aktif dalam diskusi, dan silakan nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung disampaikan dan juga bisa nanti disampaikan via chatroom. Dan pada akhir sesi, nanti kami akan mengirimkan link ujian tulis. Jadi ujian ini terdiri dari 10 soal pilihan berganda dan 1 soal esai. Nanti linknya akan kami kirim dan nanti akan kami berikan batas pengiriman ujiannya. Jadi tidak harus selesai hari ini, nanti ada batasnya kami sampaikan. Dan ini ujian ini penting, hasil ujian ini penting bagi kami untuk melihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan webinar series yang sudah kita laksanakan. Dan ini juga akan menjadi bahan kami untuk membuat sertifikat. Kira-kira nanti kami ada 4 kali pertemuan Zoom, nanti kami akan cek ke absensi, kemudian akan cek ke penugasan yang pernah dikirimkan, dan juga nanti akan kami cek untuk ujian tulis. Jadi kami informasikan, silakan nanti Bapak Ibu menuliskan nama lengkap beserta gelarnya. Mungkin demikian pengantar dari saya, langsung saja waktu dan tempat kami berikan ke Mas Gede Yulian untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih moderasinya Bu Happy, pengantarnya tadi. Alhamdulillah kita ditemukan lagi pada kesempatan yang baik ini. Saya juga tadi melihat di grup relawan Nagasi mendapatkan penghargaan dari Wali Kota. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi secara aktif terhadap relawan Nagasi ini, dan juga aktif juga dalam workshop ini, begitu ya Bu Happy ya. Saya mohon izin share screen materi saya dari sini, boleh ya? Sudah, sudah. Ya, terima kasih. Jadi memang alhamdulillah pada siang hari ini kita mencoba untuk memberikan sedikit pengantar mengenai manajemen bencana, khususnya lagi pada informasi, komunikasi risiko, promosi kesehatan dan perilaku. Karena yang telah dilakukan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pandemi COVID ini sebagai relawan Nagasi itu termasuk salah satunya dalam manajemen penanggulangan bencana, manajemen bencana ya, yaitu bencana non alam. Nah, ini yang akan saya sampaikan dalam manajemen bencana ini ada informasi, komunikasi risiko, promosi kesehatan dan perilaku apa saja. Nah, pertama kita lihat dari informasinya. Nah, ini kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, kalau relawan itu banyak sekali. Sementara ini kita lihat di
keseharian kita ada PSC 119 atau Emergency Medical Technician yang menangani kasus-kasus akut. Kemudian ada juga terminologi yang namanya Emergency Medical Team atau EMT sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2019 itu menangani kasus akut juga tapi pada saat bencana. Jadi ini bagian dari relawan juga, tapi lebih ke relawan medis gitu ya, relawan kesehatan. Kemudian ada Nagasi. Nah, relawan Nagasi ini menggunakan metode atau platform telemedicine. Dilakukan pada saat bencana, tapi bukan EMT. Jadi tidak sebuah tim, tapi tidak perlu pada saat bencana alam. Ini bencana non alam seperti itu ya. Jadi ada perpotongan antara relawan Nagasi dengan EMT dan juga PSC 119, yaitu apa? Memberikan pelayanan kesehatan. Jadi relawan itu banyak sekali. Relawan itu sekali. Nah, salah satunya ada di relawan Nagasi. Kemudian PSC juga kenapa kita bilang relawan? Karena ada beberapa juga yang dia suka rela menjadi anggota PSC, tentunya dengan kompetensi yang berlaku. Seperti itu. Jadi ada beberapa masukan di sini, jenis-jenis relawan itu. Nah, ini manajemen informasi relawan untuk mendukung efektivitas bantuan. Jadi kalau kita lihat di komunikasi itu, di beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas juga dengan Pak Anies juga, ada juga itu komunikasi kepada masyarakat atau di luar sistem kerelawanan itu. Sementara komunikasi internal yaitu komunikasi di dalam sistem relawan. Dan kita harapkan di dalam sebuah struktur organisasi relawan itu terdapat STO atau SOP, Standard Operating Procedure atau prosedur standar, agar sistem komando seperti yang kemarin juga sudah disampaikan oleh bahwa tidak terjadi tumpang tindih maupun adanya overlapping informasi yang terjadi pada saat kita memberikan layanan kesehatan sebagai bentuk relawan. Jadi penting sekali untuk memiliki SPO-SPO seperti yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu Elvia dari apoteker ya, apoteker peduli bencana atau profesi apoteker yang bergabung dengan relawan Nagasi ini. Sudah ada SPO terutama untuk eksternal kepada masyarakat. Bagaimana memberikan obat, kemudian bagaimana relawan Nagasi ini juga memberikan informasi-informasi terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, ini salah satunya dalam manajemen bencana yang penting untuk kita pahami adalah Incident Commander System. Insiden. Jadi seperti Dr. Rizko juga sampaikan sudah ada organisasinya dari relawan Nagasi ini. Jadi jelas alurnya bagaimana, kemudian siapa bekerja, job desk-nya itu apa. Nah, ini sekali bagi Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa juga bergabung dalam relawan Nagasi. Jadi tidak saya ngerjain apa di sini, saya mau membantu di mana, seperti itu. Mohon maaf jika saya dalam penyampaiannya mungkin putus-putus, saya cobakan video ya biar lebih lancar lagi. Ya, ini kita juga mengingatkan kembali sebenarnya ini materi ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya SNI. Bukan helm aja yang punya SNI, relawan juga punya SNI. Jadi SNI untuk pelayanan kemanusiaan namanya. Nah, untuk pelayanan kemanusiaan SNI nomor sekian ya. 7/2013 ini penyedia layanan. Ya kan? Jadi layanan ini apa? Maaf, kepencet. Ya. Jadi memastikan masyarakat itu untuk mempunyai akses terhadap informasi yang jelas dan relevan mengenai penyedia layanan. Jadi kalau kemarin sudah kita lihat bagaimana dari relawan Nagasi ini punya flyer-flyer dari Instagram dan kemudian persyaratan mengenai Bu Happy, suara saya masih terdengar jelas?
Maaf Mas Gede, tadi sempat putus-putus, tapi yang terakhir sudah jelas. Iya, soalnya di sini saya kayak keputus gitu ya. Sekarang sudah jelas. Iya, jadi saya lanjut. Jadi di SNI itu ada beberapa persyaratan yang berkaitan dengan informasi. Pertama, informasi yang jelas dan relevan mengenai penyedia layanan. Kemudian ada persyaratan mengenai perlindungan. Jadi yang kita diskusikan dengan Pak Anies, bagaimana informasi-informasi pasien atau yang kita bantu ini untuk dapat aman, tidak disebarluaskan. Nah, seperti itu. Kemudian persyaratan bagi penyedia layanan kesehatan. Tentu saja ini terkait dengan pandemi COVID ini bagaimana memberikan. Nah, kalau ini di SI, kalau ini di relawan. Jadi peran relawan saat tidak terjadi bencana yaitu melakukan kegiatan PRB, pengawasan risiko bencana atau disaster risk reduction, mengadakan pelatihan. Karena ini bencananya non alam, kita tidak bisa membedakan apakah ini bencana atau tidak sih. Sebenarnya ini bencana, sebenarnya ini sudah tangkap darurat bencana seperti itu ya. Tapi tetap masih dilakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk apa? Masyarakat yang belum terdampak atau masyarakat yang belum ya vaksinasi seperti itu. Sudah sangat bagus sekali sebetulnya dari pemerintah Kota Palu dan juga pemerintah provinsi banyak yang bisa digerak dalam pengurangan resiko ini. Nah, tanggap darurat, relawan juga bisa membantu untuk kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena. Relawan gempa Mamuju kemarin, adik-adik mahasiswa dari Tadulako, kemudian dari ikut melakukan kaji cepat. Air bersih, sandang pangan, layanan kesehatan, termasuk kesehatan lingkungan. Ini sangat penting sekali yang telah Bapak Ibu adik-adik lakukan. Perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk dengan lansia, ibu hamil, ini untuk mendapatkan prioritas pada saat kita memberikan telemedicine atau telekonsul. Dan yang penting juga, ini kadang-kadang suka terlewatkan, penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan, baik itu PSC 119 maupun telemedicine itu sendiri. Jadi admin telemedicine ini di sinilah masuknya di sini. Dan juga yang terakhir ada pendampingan psikososial korban bencana. Ini yang kalau nggak salah yang paling penting juga pada saat bencana-bencana yang tidak jelas. Maksudnya bencana-bencana yang pasca bencana yang impact-nya itu tidak terlihat secara kasat mata seperti gempa bumi. Tapi kalau di Palu itu sudah pernah merasakan. Jadi kalau gempa bumi sudah merasakan, jadi penting sekali melakukan psikososial. Tapi kalau yang tidak kasat mata seperti pandemi COVID ini sebenarnya juga diam-diam masyarakat itu punya keresahan, bom waktu juga dalam ininya, dalam mindsetnya juga. Nah ini penting untuk melakukan pendampingan psikososial. Jadi perlu ada inovasi dalam pengorganisasian sehingga alur informasi efektif dan sumber daya yang dikirimkan dapat menjadi efisien mungkin. Nah, seperti itu. Jadi adanya analisis alhamdulillah di Sulawesi Tengah dan juga Kota Palu pada khususnya. Jangan khawatir yang Morowali Utara, nanti kita ambil informasi dan pembelajaran dari sini juga. Ada inovasi seperti ini. Jadi inovasi apakah itu dalam bentuk telemedicine menggunakan WhatsApp, kemudian ada admin-admin yang sangat mobile atau aktif sekali dalam gerakan. Ini termasuk inovasi. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana alur pelaporan COVID ini Palu Mantap bergerak ini menjadi sebuah kegiatan atau gerakan massal yang bisa membantu masyarakat dalam menangani COVID. Ini mohon maaf ya, ini sebelah rumah saya sedang ada peningkatan rumah. Jadi sudah jelas di sini kita bisa lihat yang ada di SNI, ada informasi-informasi diberikan kepada masyarakat untuk layanan.
Dan nah seperti ini, jika bagaimana harus bagaimana. Nah ini juga ada. Jadi kita harapkan ini tidak hanya berhenti tapi terus ditulangkan ke baik itu penanganan bencana yang lain jika ada maupun ke daerah yang lain. Nah ini kalau lihat dari jurnal internasional, nah bedanya itu ada di sini. Jadi outputnya, inputnya seperti apa? Inputnya ada informasi, sistem komunikasi, kemudian sistem rujukan, sistem location identifier tadi ya kita lihat di sini ya. Ada location identifier di sini ya. Jadi mengidentifikasi lokasi orang yang akan mendapatkan bantuan. Kemudian registrasinya bagaimana? Ini kemudian outputnya adalah coverage. Jadi population coverage-nya apa? Kota Palu. Apa populasi Kota Palu. Kemudian 24 jam WA itu terbuka. Kemudian outcome-nya seperti apa? Jadi sistem relasi ini sangat responsif karena stafnya juga selalu merespon, kemudian rujukan dapat sampai secara tepat waktu ke pelayanan kesehatan. Seperti itu. Itu yang pertama, informasi. Yang kedua kita masuk ke komunikasi. Komunikasi, saya ulangi lagi, ada internal, ada eksternal. Kalau yang tadi mungkin lebih ke eksternalnya, kan kita coba masukkan ke internalnya. Bagaimana kolaborasi antara si relawan ini dengan PSC atau 9 juga dengan IMP atau dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah well established ya. Bagaimana informasi ini harus jelas dalam situasi gawat darurat karena kita mungkin yang kemarin sudah mengalami ya, kita dalam memberikan pelayanan kepada populasi yang terdampak COVID-19 ini termasuk gawat darurat juga. Oksigen, kemudian bagaimana memberikan plasma konvalesen. Kalau di Papua apakah ada juga yang membutuhkan donor plasma ya. Jadi 5W-nya harus jelas diberikan. Nah, misalnya sudah ada menggunakan HP, internet, ya elektronik ya. Jadi isi pesan harus spesifik, to the point, jelas dan mudah dipahami, tidak ambigu. Kalau ambigu nanti bisa berbahaya. Malah jaka sembung bawa golok gitu ya, tidak nyambung. Nah, ini ada sender, ada message, ada channelnya apa? Channelnya tadi WA. Kemudian komunikatornya siapa harus sudah ditentukan dengan SOP tadi. Kemudian penerima informasinya siapa? Apakah itu masyarakat maupun fasilitas kesehatan. Dan tindakan yang diharapkan seperti apa. Nah, ini jelas elemen dasarnya yang penting dalam ICS ini harus ada, yaitu communicator dan juga orang yang akan menjadi target dan juga tujuan pemberian informasi. Nah, tujuannya apa? Nah, apakah ini gawat tapi tidak darurat, gawat darurat, atau gawat darurat? Gawat tidak darurat, darurat tapi tidak gawat, nah itu maksudnya. Nah ini Bapak Ibu sebagai komunikator harus tepat, kredibel, kemudian mampu mengoreksi informasi yang salah, banyak hoax, nah dan biasanya klarifikasinya itu terlambat. Nah ini harus penting. Jadi tepat, kredibel, konsisten, relevan, kemudian secara teratur memberikan informasi. Jadi jangan sampai sudah tunggu-tunggu tapi ternyata tidak ada informasi. Tepat waktu ya, memahami publik. Bagaimana mungkin gaya bahasanya harus sedikit di-adjust atau disesuaikan. Misalnya kayak gaya bahasa pandemic talks itu awal-awalnya kan memang sangat ini ya, mungkin karena didominasi oleh tenaga kesehatan, makanya tidak membumi. Nah, agak ke sini agak lebih sederhana lagi dan tidak menimbulkan kepanikan seperti itu. Jadi ini penting juga untuk terus diinikan, untuk terus dikoreksi. Nah, audiens itu penting untuk diidentifikasi. Jadi, siapa yang akan menerima informasi ini? Apakah orang tua, balita, remaja, tenaga kesehatan, atau lainnya? Atau dia relaktan terhadap vaksin, misalnya seperti itu. Harus ada strategi-strategi tersendiri. Dan itu nanti ada di sesi yang terakhir di Promkes atau di komunikasi risiko. Nah, jadi ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi
harus mengembangkan pesan-pesan kunci. Intinya apa dan terus itu secara konsisten disampaikan. Dan jangan lupa kita punya SOP, relawan Negasi punya SOP, setiap masing-masing dari profesi di relawan Negasi, baik itu dari admin, dokter, apoteker, bidan, kemudian ada perawat juga. Jadi kita harus beradaptasi dengan koneksi internet yang kurang stabil sebagai bagian dari perjalanan bangsa menghadapi pandemi. Siapa tahu nanti Menkominfo berinisiatif untuk meningkatkan jaringan internet di Indonesia. Karena pada saat pandemi ternyata kebutuhan internet sangat tinggi sekali. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini tadi di partnership, ya. Ini biasanya Dokter Rizko ini yang seperti ini nih. Bagaimana inovasi-inovasi ini penting untuk dikomunikasikan ke baik itu sektor swasta, stakeholder, relawan, kemudian baik itu wakil wali kota maupun wali kota. Wah, tadi kan sudah kita lihat ya sama-sama fotonya, alhamdulillah mendapatkan penghargaan. Ini berarti dikomunikasikan dan sudah mendapatkan acknowledgement dari stakeholder seperti itu. Lobby-lobby ini sangat penting sekali dan bisa terus ke depannya bisa apakah itu didanai agar lebih sustain atau mungkin bisa dibawa ke kabupaten kota yang lain. Dengan dibawa ke kabupaten kota yang lain akan banyak masyarakat yang menerima manfaat seperti itu. Nah, ini skill yang harus ada dalam komunikasi ICS. Jangan lupa tadi ada sistem ICS. Jadi secara manajerial harus mampu memimpin tim dan berkoordinasi. Dan jika ada misalnya fotografi, videografi, direkam, ada foto pasien, harus kalau bisa dengan konsen. Jadi ada inform konsen. Bisa dalam bentuk tulisan, saya mohon izin ya Bapak Ibu, saya rekam videonya atau saya teruskan pesan Bapak Ibu ini ke tenaga kesehatan agar dapat ditindaklanjuti. Nah, itu harus minta izin dulu. Ini ada aturannya seperti itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jadi jangan langsung asal share aja, takutnya di screen capture, bahkan sebenarnya men-screen capture grup WA itu juga tidak boleh ya, tanpa sepengetahuan atau seizin dari admin dan anggotanya. Nah, ini bahasa-bahasanya harus mudah dipahami, karena kita bicara dengan orang yang beragam, heterogen. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana service delivery model dari emergency medical system ya di sini ya. Kalau kita lihat modelnya dari relawan Negasi itu bagaimana sih? Kemudian berapa sih berapa puskesmas yang terlibat di sini, berapa kecamatan, kemudian bagaimana distribusinya tenaga kesehatannya itu. Jadi kualitasnya itu kita bisa lihat terstandar pasti dengan baik. Juga ada benchmark operasional yang kemarin kita sampaikan juga. Benchmark seperti apa? Berapa menit itu waktu responnya dan clinical benchmark. Jadi sebatas mana kita mendampingi si pasien ini? Apakah sudah sampai discharge atau sampai 14 hari masa isolasi mandiri? Jadi ada operational benchmark, ada clinical benchmark, outputnya ini. Dan juga safety. Outputnya safety, baik itu safety dari si pasien maupun safety dari tenaga relawan Negasi. Jadi si mahasiswa misalnya, teman-teman adik-adik mahasiswa yang dimobilisasi itu bagaimana tetap safety meskipun berinteraksi dengan pasien atau keluarga pasien. Seperti itu ya. Jadi nanti yang kita lihat di sini adalah efisiensinya bagaimana. Jadi sistem rujukannya bagaimana? Berapa orang yang sudah mendapatkan rujukan dari sistem yang sudah kita bangun. Dari inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, kemudian impact-nya di lapangan seperti apa. Use of technology and data. Nah, seperti itu. Kemudian policy untuk meningkatkan efisiensi. Apakah staffnya ini hanya kita ambilkan dari puskesmas saja atau hanya dari PSC misalnya atau juga dengan relawan, kemudian untuk sustainabilitasnya bagaimana. Nah, ini yang terakhir adalah komunikasi resiko. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena sudah bagus sekali yang
diterapkan oleh relawan Nagasi, dan kita juga sudah lihat sendiri mendapatkan penghargaan dari wali kota itu adalah sebuah benchmark atau sebuah achievement ya. Dan kita harapkan ini bisa kedepannya lebih ditingkatkan lagi jika diteruskan. Kalau mungkin tidak diteruskan, ini akan menjadi sebuah best practice atau hal-hal baik yang dapat kita ambil dari penanganan pandemi COVID. Jangan lupa Indonesia sudah menjadi negara yang terbaik dalam penurunan kasusnya. Meskipun memang banyak yang baik yang meninggal maupun banyak yang masuk ke rumah sakit, tapi dengan melandainya kasus COVID di Indonesia ini salah satu yang tercepat di dunia. Ini wajib kita perlu untuk kita apresiasi juga, dan juga di Sulawesi Tengah juga kita lihat ternyata hazardnya itu tinggi, tapi dengan bantuan relawan Nagasi ini sudah mampu, baik itu diberikan precaution advokasi dari relawan Nagasi, jadi dengan membangkitkan kepedulian, menyampaikan pesan yang tepat, jadi tidak seperti lonjakan kasus yang ada di Jawa. Memang melonjak juga, tapi secara komunikasi itu dapat ditanggulangi. Nah, seperti itu. Dan ini masuknya di sini. Crisis communication-nya pada saat lonjakan gelombang kedua, kita bisa lihat strategi intervensi ternyata tepat untuk dapat mengajak masyarakat ikut bertindak menghadapi pandemi COVID ini. Kita bisa lihat di sini informasi-informasi yang diberikan untuk mengubah perilaku masyarakat. Tidak hanya satu vaksinasi, yang kedua untuk 3M atau 5M, tapi juga bergerak membantu pemenuhan kebutuhan bagi yang terdampak bencana, yaitu bencana pandemi COVID. Nah, ini saya mau tambahkan di sini juga, mungkin ada Bapak Ibu yang tenaga SKM atau epidemiologis atau mahasiswa juga, penting, tapi akan lebih penting lagi untuk masyarakat itu juga diberikan informasi artinya apa sih gitu loh. Kok tinggi ini, apakah kita harus takut atau bagaimana? Nah, ini perlu ada semacam narasi-narasi yang menerjemahkan grafik ini. Jadi kalau bisa sih jangan hanya grafik saja ditampilkan, tapi mungkin di bawahnya sini nanti disampaikan narasi. Oh, ternyata kita sudah misalnya CT community transmission-nya sudah mulai membaik, atau kalau kita lihat di sini laju dari total kasusnya itu agak melandai ya di sini ya. Ini kan karena ini kurva logistik. Jadi kalau kita lihat di sini sudah agak melandai, tidak curam lagi. Yang meninggal juga gitu, sudah mulai melandai, sudah masuk ke melandai. Nah, penambahan kasus positif juga sudah menurun drastis. Ya, ini dengan ini berkorelasi sebetulnya. Jadi itu saja menurut saya. Dan jangan lupa kita ada 5 pilar untuk memperkuat komunikasi resiko di Asia Tenggara ini. Jadi ini sangat penting, dan yang paling penting adalah di nomor 5 ini, yaitu pelibatan masyarakat. Jadi kalau sudah bisa melibatkan masyarakat, insya Allah komunikasi resiko itu akan lebih mudah lagi diterima oleh populasi terdampak bencana. Tentu saja kalau kita lihat dari relawan Nagasi ini, kemitraannya antar profesi itu sangat bagus sekali. Nah, ini kita lihat yang terakhir, bagaimana lead agensi, kemudian pemerintah daerah itu, dan juga ditambah political dan community support ini bisa berdampak kepada improve health. Jadi sistem kesehatan yang lebih baik. Jadi bisa mengovercome atau bisa menangani pandemi COVID ini tanpa ada tambahan dampak seperti itu ya. Ini referensi-referensi yang saya gunakan, silakan bisa diklik untuk mendapatkan tautannya, mendapatkan referensinya, dokumennya. Jadi seperti itu aja Bu Happy, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya mungkin tersendat-sendat atau tidak kurang jelas. Ini yang terakhir CV saya, silakan diklik, ini bisa diklik sebetulnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gede tadi buat paparan dari materinya. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika punya pertanyaan boleh langsung raise hand, langsung atau boleh melalui chat room terkait dengan materi ini sebelum kita nanti masuk ke presentasi penugasan. Mohon izin Bu Evi. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf Mbak kalau sinyalnya jelek. Pertanyaannya nih mau tanyain ke Mas Gede yang terkait untuk SOP internal. Ini bisa tidak ini SOP internal ini kita hubungkan dengan si ketua atau pemilik daerah gitu, user yang ada di daerah. Jadi seperti pemerintah Kota Palu. Jadi kita hubungkan apa-apa saja SOP yang ada di Kota Palu yang kita kaitkan ke tim bencana kita. Itu aja sih Pak Gede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Elvia. Silakan langsung saja Mas Gede. Ini pertanyaan terkait dengan SOP. Apakah bisa dikaitkan dengan internal yang ada mungkin di Kota Palu? Silakan Mas Gede. Ya, terima kasih Bu Elvia. Saya sudah lihat sebenarnya SOP-nya yang dari apoteker itu sangat bagus sekali ya. Isinya secara substansi itu sangat bagus. Tapi yang ini tapinya ya tadi yang disampaikan oleh Bu Elvia sendiri, SOP yang kemarin dikirimkan itu secara substansi sudah sangat, tapi tidak ada penanggung jawabnya. Nah itu juga SOP yang di profesi-profesi ini terkait dengan relawan negasi itu perlu untuk dilegitimasi. Dilegitimasi itu dalam artian misalnya ada SK pembentukan relawan negasi. Satu. Nah, yang kedua dilingkan lagi nanti siapa di SK itu penanggung jawab dari relawan negasi. Dan SOP ini harus ditandatangani oleh si penanggung jawab, misalnya penanggung jawab dari relawan negasi itu Ibu Wakil Wali Kota, Bu Dr. Heni gitu ya. Nah, nanti SOP milik apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia Peduli Bencana yang tergabung dalam relawan negasi ini akan ditandatangani oleh beliau, kemudian disosialisasikan ke seluruh relawan negasi dan juga masyarakat. Nah, itu ngelingnya ke sana. Jadi dihubungkannya itu ke sana. Ide yang sangat bagus sekali dari Bu Elvi. Seperti itu Bu Happy dan Bu Elvi. Makasih Mas Gede. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Baik, silakan Bapak Ibu pertanyaan lainnya. Langsung saja ini terkait dengan komunikasi risiko ini juga sangat menarik ya. Bagaimana sih kita menghindari atau meminimalis risiko komunikasi dalam struktur organisasi kita yang ada. Misalnya dalam struktur organisasi yang sudah dibangun oleh tim negasi sendiri, bagaimana membangun komunikasi antar bidang. Kalau tidak salah kemarin ada dari berbagai banyak profesi ya yang tergabung. Silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan selanjutnya atau ada cerita pengalaman juga ada terkait dengan mungkin pengalaman kendala selama membangun komunikasi baik itu dalam internal ataupun ke eksternal. Atau sepertinya semua terpana dengan slide terakhir ini, slide-nya dengan CV-nya seperti ini ya. Ada lagi ya Bapak Ibu? Suaranya putus-putus masalahnya Bu. Oh iya dong. Jadi Bu Happy ya. Gimana Dok, terputus ya? Oh maaf Bu. Oh, di sini kita jelas. Oke, mungkin bisa. Betul memang tadi soalnya putus-putus, jadi mungkin nanti materi ini juga disampaikan ya Bu Happy ya, kita sampaikan di grup juga. Ya, akan saya sampaikan. Baik, kalau demikian kita cukupkan dulu di sesi materi. Bagaimana Mas Gede, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya untuk. Ya. Boleh. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Gede. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan presentasi dari penugasan. Tadi di grup sudah banyak didiskusikan dan atas arahan dari Mas Gede, presentasi ini akan disampaikan ya Mas Gede langsung oleh peserta, oleh
siapa ya kemarin oleh Dokter Asmar ya, Dokter Nur Asmar, apakah bergabung di Zoom? Maaf, apakah kelihatan? Sudah kelihatan, Dok. Silakan, Dok. Sebenarnya saya juga terlambat buat tugasnya baru tadi. Yang saya buat itu ya ini untuk wilayah Nagasi Ulu jadi semua tim yang tergabung di dalamnya saya masukkan sebagai tim. Kemudian koordinatornya itu adalah Dr. Rizko sendiri dan tergabung di dalam grup langsung. Kemudian anggotanya itu saya sendiri. Kemudian ada Dr. Muhammad Reza, spesialis anestesi. Kemudian Dr. Muhammad Said. Kemudian ada apoteker 2 terkait dengan berasal masing-masing dari di Ulu Jadi itu kan ada 2 PKM, yaitu PKM di Lere, kemudian PKM di Po. Nah, masing-masing ini mewakili dari setiap PKM itu sendiri. Kemudian ada bidan, koordinatornya itu Ibu Badariati. Kemudian anggotanya ada Ibu Bidan Nutalma, Bidan Dewi Sri Ayu, sama Bidan Dewi Putri Pratiwi. Kemudian untuk epidemiolognya itu ada Pak Herawanto, kemudian ada Edi, kemudian ada psikolog yaitu Ibu Rizko Sabrina, kemudian ada admin 2 yaitu Pak Sahriel sama Ibu Serli. Untuk berikutnya itu sebenarnya untuk semua tim dari Nagasi itu ada 25. Kemudian kalau untuk pemantauannya saya pelaporan harian itu kalau saya pribadi tidak ada, tapi saya lihat langsung bisa langsung dilihat oleh koordinatornya. Walaupun kemarin saya sempat untuk membuat laporan sendiri, tapi sampai sekarang juga belum selesai. Kemudian untuk maksud saya ini didukung dengan untuk keamanan dan keselamatan ini saya karena suatu ada yang membutuhkan untuk segera dilakukan swab, kemudian didukung oleh satpol PP setempat, setahu saya seperti itu. Jadi diarahkan untuk secepatnya. Pernah ada kasus malam-malam, pasien malam-malam terus dia sendirian di kos, kemudian butuh penanganan cepat, kemudian dikoordinasikan oleh admin dan stakeholder terkait sehingga akhirnya langsung diswab, kemudian langsung bisa dibawa ke rumah sakit. Kemudian untuk respon rate-nya ini kami belum hitung, tapi untuk responnya itu tidak diusahakan tidak lebih dari 2 jam. Biasanya kalau misalnya, tapi selama ini tidak ada yang saya lihat lebih dari 2 jam, biasanya langsung ditangani. Langsung ada yang balas chatnya. Kemudian yang terakhir kesimpulan kelompok, menurut saya ini bisa berjalan dengan baik karena setiap profesi itu menjalankan tugasnya secara profesional, kemudian ada kerjasama yang kuat, walaupun sebenarnya kami tidak saling mengenal secara pribadi antara satu dengan yang lain, tetapi saya pribadi percaya bahwa teman-teman dari profesi lain itu dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga kami kemudian membangun kerjasama yang kuat, kemudian komunikasi juga di sini yang kami utamakan, komunikasi yang baik, saling percaya, kemudian itu salah satu itu adalah kuncinya. Kemudian selain itu didukung juga dari pemerintah, kemudian stakeholder terkait, sama tentunya ini tidak akan mampu berjalan kalau tidak ada kepercayaan dari masyarakat yang mendapat layanan dari kami sebagai relawan. Sekira itu saja. Mohon maaf karena saya tadi tidak diberitahu kalau mau presentasi dadakan. Terima kasih. Terima kasih Dok atas pemaparan dari hasil penugasannya. Ya memang kita tidak sampaikan siapa yang presentasi, kita tadi ngecek mungkin hasil penugasan dari Nur boleh disampaikan. Silakan Bapak Ibu mungkin yang sudah mengerjakan juga dari tim Nagasi wilayah lainnya, mungkin penugasannya ada yang mempresentasikan lagi
apakah cukup terwakilkan dari hasil penugasan yang sudah disusun oleh tim nagasi gubernur. Apakah ada lagi yang menyampaikan hasil penugasan? Jadi tim gubernur kelompok wilayah nagasi Uluwadi. Dari yang lain ada kan? Oke, sembari menunggu, silakan Mas Gede, mungkin bisa diberikan tanggapan atau respon dari hasil penugasan yang sudah dikirimkan oleh tim nagasi wilayah Uluwadi, wilayah nagasi Uluwadi. Silakan Mas Gede. Ya, makasih Mbak Happy. Ini bagus sekali yang dari Uluwadi ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan ya di grup kapan ya, hari Minggu atau hari Sabtu yang mengirimkan terakhir yang presentasi. Ya, tadi pagi kok dikirim gitu. Ya, terima kasih sekali Bu. Nah, kalau di chat tuh saya bilang Bapak. Mohon maaf. Dokter Bapak. Nur Asma. Iya. Nah, kalau kita lihat ini sudah komprehensif ya, karena ini ternyata dari Uluwadi ya. Jadi semua profesi sudah masuk dan bagus sekali. Ternyata di sini masih ada lagi yang tadi kita lihat perlu ada kolaborasi dengan Satpol PP. Nah, ini juga kalau ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keamanan, kemudian ada pengerahan massa ataupun membutuhkan ya penanganan khusus lah seperti itu ya. Jadi Satpol PP atau mungkin kepolisian dan TNI Polri, Babinsa, Babin Kaptipmas itu sangat penting. Dan tadi pagi kebetulan juga saya wawancara juga dengan Kapolri atau yang mewakili. Ternyata mereka juga sudah punya satgas, dan satgasnya ini juga membantu di bidang preemptif dan preventif. Jadi mungkin ini bisa dikolaborasikan lagi dengan relawan nagasi. Bagaimana nanti si Satgas Amanusa ini juga mungkin bisa membantu. Misalnya relawan nagasi ini butuh jaminan keamanan dan lain sebagainya pada saat melakukan tugas di Kota Palu seperti itu ya. Sayang sekali Kapolresnya kalau nggak salah baru ganti juga ya, Kapolres Kota Palu ini. Nah, mungkin bisa penjajakan juga, bisa melibatkan Satpol PP dan juga dari kepolisian dan juga perangkat lainnya. Jadi lebih luas lagi. Tapi dengan lebih luas lagi keterlibatan sumber daya juga mungkin akan lebih pusing lagi dalam membuat alurnya, kemudian SOP-nya yang tadi disampaikan oleh Bu Elvia juga. Jadi ini penting. Jadi jangan sekedar wah ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, tapi begitu ada komunikasi yang tidak jelas, nah nanti bisa menimbulkan keresahan juga atau salah paham seperti itu. Ini yang tidak kita inginkan. Tapi secara overall itu sudah baik sekali, dan saya suka juga yang terakhirnya juga ini disampaikan bahwa profesional dalam profesi ya kan, kemudian kerjasama yang kuat dan komunikasi yang baik. Nah ini salah satu yang telah kita sama-sama ingatkan juga dalam materi siang hari ini. Jadi komunikasi dan saling percaya, karena trust itu atau kepercayaan itu dibangun dengan komunikasi yang baik. Nah itu menjadi kunci untuk keberhasilan tim relawan ini, terutama di Uluwadi. Terima kasih Bu Dokter. Saya kembalikan lagi ke Bu Happy. Silakan Bu Happy. Ya, baik. Terima kasih Mas Gede. Terus kemudian begini Mas, tadi saya juga ada sedikit menyoroti dari hasil penugasan terkait dengan pelaporan harian. Mungkin bisa disampaikan juga Mas Gede kalau dalam tim nagasi ini seperti apa sebaiknya pelaporan harian. Apakah harus disampaikan oleh masing-masing bidang? Misalnya seperti tadi kan bidang apakah dari apoteker menyampaikan setiap kali apa yang mereka kerjakan, kemudian dari bidan juga, dari epidemiolog juga, kemudian kira-kira konten apa saja yang penting disampaikan dalam laporan harian ini kepada siapa dan seperti apa. Mungkin
bisa juga kita bahas nanti. Baik, Bu Happy. Sepertinya kalau tidak salah, saya juga mendapatkan, itu ada di grup nggak ya, kalau nggak salah ya. Coba saya cek dulu. Ada penugasan dari tim admin. Bu Happy sudah terima kah? Bagaimana, Mas Budi? Nah, sebetulnya hal-hal mengenai pelaporan harian dan lain sebagainya itu kan dia masuknya di dalam SOP dari administrasi ya. Jadi tim admin itu sebenarnya sudah membuat sepertinya di situ ada. Cuma kalau kita bicara idealnya, memang itu sebaiknya ada di SOP kan. Apa saja yang harusnya ada di dalam pelaporan harian. Nah, untuk idealnya itu bisa mengacu ke Permenkes 75 tahun 2019. Bagaimana melaporkan perkembangan situasi bencana, karena di sini kita masih menggunakan mindset bahwa kejadian ini adalah selama masih ada PPKM itu berarti masih keadaan tanggap darurat bencana ya, sampai PPKM itu dicabut. Ini sampai tanggal 6 Oktober kan masih PPKM. Jadi kita anggap ini masih bencana dan pelaporan hariannya menggunakan Permenkes 75 tahun 2019. Tapi karena di sini juga banyak Bapak Ibu, adik-adik yang dari mungkin familiar dengan puskesmas. Jadi bisa menggunakan form-form yang ada di puskesmas itu juga. Tapi kalau dari saya sendiri, saya pribadi, silakan diacu ke pelaporan harian di Permenkes 75 tahun 2019. Seperti itu. Isinya apa saja itu sudah ada di situ, dan kurang lebihnya tadi saya sudah sampaikan juga populasinya, kemudian terdampaknya, kasusnya apakah naik atau turun. Jadi bagaimana parameter community transmission itu dapat dipenuhi oleh kecamatan-kecamatan di Kota Palu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi yang akan diberikan oleh Kota Palu. Tapi ini harian ya. Jadi sekali lagi mungkin agak susah untuk merekapnya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Nur itu. Jadi itu perlu ada di SOP kan, apa saja yang masuk. Nah, kita menarik nih, kita tanya tim admin, kira-kira dalam SOP-nya admin tuh ada nggak masuk di situ? Laporan harian apa saja, dikumpulkan kapan saja, oleh siapa saja yang boleh. Silakan Bu Happy. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi semuanya lebih baik kita mengacu kepada Permenkes 75 tahun 2019 untuk terkait dengan laporan harian, dan ini bisa diadaptasi oleh tim Nagasi, relawan Nagasi. Silakan untuk Dr. Nur Asma, apakah ada pertanyaan lanjutannya Dok terkait dengan hasil kegiatan? Untuk sementara tidak ada, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dok. Silakan Bapak Ibu yang lain yang memberikan tanggapan, waktu kami berikan kembali kepada Bapak Ibu terkait dengan hasil terkait dengan kegiatan, ataupun terkait dengan publikasi, ataupun terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Boleh izin Mbak Happy? Ya, silakan Dr. Miranti. Sedikit bertanya aja terkait kepada Mas Gede nih, terkait tempat materinya ya, komunikasi ya. Sorry, saya agak sedikit lambat join. Tadi sempat menyimak bahwa memang strategi komunikasi risiko itu ada pendekatan-pendekatannya. Nah, mungkin saya lebih ke arah yang ke precaution advokasi ya. Ya, Mas Gede, benar ya Mbak? Mas Gede. Mas Gede. Halo Mas Gede, terkait dengan komunikasi. Precaution advokasi, di mana tadi gambarannya yang saya simak bahwa ternyata dengan hazard yang ada, risiko yang besar itu, masyarakat itu tidak peduli dengan kemudian dia menggampangkan segala sesuatu atau situasi yang ada. Nah, tentu saja dengan adanya hal tersebut ada pendekatan strategi, salah satunya dengan
beberapa penjelasan yang telah Mas Gede sampaikan. Nah, kalau melihat tadi sepertinya itu sangat erat hubungannya dengan kasus yang ada sekarang di pandemi ini, Mas Gede. Kira-kira pendapat dari Mas Gede terkait dengan precaution advokasi tersebut, terkait vaksinasi itu gimana, Mas Gede? Padahal sebenarnya COVID-19 ini kan bahayanya besar ya, hazardnya besar, terutama kalau kita perhatikan atau pertimbangkan tentang vulnerability-nya juga, ketahanan dari komponen yang ada di sekitaran yang berhubungan dengan COVID ini, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau bahkan edukasi ajakan terhadap vaksinasi pun itu sampai sekarang capaian tadi kalau nggak salah penjelasan dari pada saat ulang tahun Kota Palu itu masih sekitar capaiannya 50% ya kalau nggak salah. Nah itu tanggapan dari Mas Gede itu gimana? Terima kasih. Terkait dengan komunikasi. Terima kasih Mbak. Balik. Oke, langsung saja kepada Mas Gede. Tadi Dr. Miranti menanyakan terkait dengan precaution advokasi. Silakan Mas. Ya, halo Bu Mira. Halo Mas. Ya, ini share screen-nya kelihatan ya? Iya, kelihatan Mas. Iya, betul sekali. Memang kalau dulu waktu di WHO sendiri juga saya kalau untuk bencana itu lebih ke crisis communication, ya kan? Nah, untuk bencana-bencana yang silent, betul sekali, itu di precaution advokasi. Jadi hazardnya besar, masyarakat tidak peduli menggampangkan, dan itu seringnya memang terjadi pada bukan bencana tapi silent disaster seperti kecelakaan lalu lintas, kemudian vaksinasi polio dan juga campak, measles. Nah, ini di sini. Betul sekali yang disampaikan, dan memang kalau untuk komunikasi resiko itu butuh lebih banyak pendalaman lagi. Saya sempat pernah menjadi konsultan untuk komunikasi resiko, dan jadi ada dua ya. Yang pertama krisis komunikasi untuk bencana, kemudian precaution advokasi itu untuk hal-hal yang vaksinasi. Dan ternyata di pandemi COVID-19 ini kita tuh mendapatkan dua-duanya. Baik orang panik tidak mendapatkan rumah sakit, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian tidak mendapatkan oksigen, bahkan tidak mendapatkan vaksin, ya kan, panik mereka ya. Tapi sebenarnya itu bukan ivermectin, itu masuknya di sini outbreak management. Hanya dengan diberikan informasi yang benar aja sebenarnya udah selesai. Nah, tapi bagaimana bor itu ada di sini. Nah, yang susah ini di sini, meningkatkan cakupan vaksinasi. Jadi memang ini harus terus kita gempur, kita cari yang namanya champion. Champion itu apa? Jadi bisa menggunakan, dulu saya sempat keceplosan dan ternyata dipakai juga sama Kementerian Kesehatan, itu menggandeng Aldebaran misalnya. Jadi itu champion kita. Apa sih pada saat kita di rumah saja, kemudian nonton drama Korea dan ternyata ibu-ibu itu pada nonton Ikatan Cinta, menyampaikan precaution advokasi itu menggunakan champion. Championnya siapa? Yaitu Aldebaran sama Andin. Aldebarannya mengantar Andin untuk vaksinasi di puskesmas misalnya, seperti itu kan. Meskipun memang tanpa 3M. Kalau saya lihat di videonya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi orang banyak yang ikut vaksinasi karena adanya champion-champion itu. Kalau di Jawa Timur beda lagi championnya. Ustadz atau bukan ustadz ya, kiai di sana tuh pondok pesantren yang tinggi. Makanya pendekatannya Kementerian Kesehatan kalau di Jawa Timur misalnya itu dia lebih ke kader-kader NU, PKB yang lebih memiliki daya tarik yang tinggi. Nah, kalau di Sulawesi Tengah silakan. Championnya siapa? Yang tahu analisisnya kan masing-masing daerah ya. Kalau di misalnya Urjadi atau di Palu Timur, Utara, Selatan mungkin beda-beda ininya. Kalau di Inggris lebih mudah sekali. Mereka bilang yang belum divaksinasi tidak boleh masuk ke stadion. Di kota besar juga sama. Jakarta yang belum vaksinasi tidak boleh masuk mall. Ya, semua orang masuk mencari vaksin biar bisa masuk mall. Nah, di Palu ini apa ininya? Daya tariknya itu apa? Jadi precaution advokasi itu tidak hanya
kepedulian dan juga bukti ilmiah yang kuat dan terminologi orang awam, tapi ternyata juga butuh champion. Nah, di sini pentingnya strategi komunikasi resiko untuk menangani profesi advokasi itu. Jadi hazardnya tinggi. Jadi ya, kalau nggak divaksin kan memang kita lihat sendiri ya, angka kematiannya pada orang yang belum divaksinasi itu tinggi sekali. Atau dibalik, jadi orang yang meninggal karena COVID itu ternyata mayoritas orang yang belum divaksinasi. Nah, tapi di saat orang mendapatkan krisis seperti ini, jadi outrage, fear-nya tinggi dan hazardnya juga tinggi, mereka masih belum mau divaksin. Itulah hal anehnya di bencana non alam karena tidak kasat mata. Nah, jadi strateginya seperti itu, mendapatkan champion untuk menggalang masyarakat ikut vaksinasi. Kalau secara nasional tadi ada Aldebaran dan Andin. Kalau di Jawa Timur seperti itu, nah silakan di Sulawesi Tengah seperti apa, di Palu seperti apa. Seperti itu mungkin jawaban saya, Bu Happy dan Bu Mia. Terima kasih, Mas Gede. Bagaimana Dokter Yanti, apakah sudah jelas? Ya, makasih Mas Gede. Memang influencer itu sangat penting ya. Ya, Mas, influencer betul. kalau di Palu ada namanya ya selebgram Umi Luki kali ya. Siapa ya? Siapa aja boleh yang selebritis paling laku lah di Palu. Ini referensinya bisa di-download di sini ya. Komunikasi resiko untuk penanggulangan kesehatan. Nah, ini bisa di-download. Bagaimana mendapatkan si influencer tadi. Terima kasih. Iya, tapi melihat ya kita punya grup Nagasi ini walaupun alhamdulillah kasus COVID ini lagi menurun. Jadi aktivitas untuk layanan ya secara online seperti yang sudah dipaparkan terkait aktivitas di Nagasi ini sementara masih belum berjalan karena pasien juga sepertinya sudah kurang, khususnya di Palu Timur itu sementara tidak ada. Tapi grup itu punya peran sekarang memberikan informasi terkait misalnya salah satu itu jadwal vaksinasi, kemudian hal-hal yang terkait dengan COVID untuk penanganan itu menjadi media informasi. Jadi secara tidak langsung grup ini masih tetap eksis saya rasa. Gitu aja Mas informasinya. Kasih. Boleh Mas Gede. Silakan. Sama Dokter Cinderella. Iya, Dokter Cindy. Ya, terima kasih. Maaf, moderatornya Bu Happy nih, Mas. Saya lupa. Putus-putus. Silakan. Putus-putus saya. Mudah-mudahan bisa didengar ya. Oh, bisa. Kedengaran, Dok. Ini partner di Palu Timur, Dokter Cindy, SPOG. Ya, Dok. Iya. Mira, tunggu saya dulu. Jadi begini Mas, ini kan kita sudah lihat memang ya puji Tuhan lah sudah mulai melandai, tapi kita tidak tahu ya, belum bisa kita tentukan memang benar bahwa level untuk Palu level 3 sudah turun, sudah senang, tetapi melihat pengalaman, ini mau minta share pengalaman nih Mas Gede. Itu kan kita dalam penanganan bencana bukan ya betul memang kita harus menangani apa yang terjadi sekarang, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk mendeteksi faktor risiko yang akan datang. Karena kita tahu bencana tidak bisa datangnya tiba-tiba, kita semua tidak siap. Tetapi dari pengalaman-pengalaman Mas Gede ini saya lihat sudah berapa banyak, ini pengalamannya sudah cukup banyak. Itu bagaimana sharing pengalaman, bagaimana cara kita mendeteksi faktor-faktor kesulitan ke depan. Ini kan yang penting harus kita tentukan bagaimana caranya kita mengajak teman-teman itu merubah mindset-nya untuk berpikir ke arah depan, untuk menentukan faktor-faktor, kira-kira faktor risikonya itu dari pengalaman yang lalu itu bagaimana, jadi pola kita untuk berpikir ke depannya, menentukan faktor-faktor risiko yang ke depannya itu bagaimana. Sharing ilmunya, Mas Gede. Silahkan Mas Gede, ini Dokter Cindy menanyakan terkait dengan bagaimana cara kita untuk mendeteksi sejak dini faktor-faktor risiko yang akan terjadi ke depan. Silahkan Mas Gede. Iya, terima kasih Bu Cindy. Dokter Cindy luar biasa sekali. Ini sudah berpikir sampai jauh ke sana, itu saya sangat apresiasi sekali. Betul sekali kan,
sekarang sudah menurun kan. Wah, banyak sekali relawan yang sudah bubar. Karena sudah menurun dan Indonesia sudah, wah, relawannya sudah dapat penghargaan. Indonesia sudah dipuji-puji oleh dunia menjadi negara yang paling cepat menurunkan angka nomor 6 positif. Mas, nomor 6 kita Indonesia nomor 6. Ya, nomor 6. Nomor 6 yang paling cepat. Iya, nomor 6 terbaik. Iya, betul sekali. Nah, dari situ kemudian kan kalau kita lihat teori-teori bencana itu kan siklus ya bencana itu ya. Seperti yang kita lihat sekarang di Singapura. Di Singapura sekarang sudah gelombang keempat. Nah, ya, pada saat nanti, tapi amit-amit ya, semoga kita tidak mengalami gelombang keempat atau bahkan gelombang ketiga pun semoga tidak. Cuma pada saat kita mengalami gelombang ketiga, apakah kita juga, wah ini naik lagi nih, ya udah kita bentuk lagi relawan agasinya. SOP-nya kemarin ada nggak? Nggak sempat bikin. Nah ini jadi pendokumentasian apa yang sudah kita lakukan sekarang, seperti kita lihat WHO Health System Building Blocks. Di sini yang saya share sekarang ini. Jadi semua aspek ini sebaiknya didokumentasi. Jadi ada tim khusus, mumpung lagi sepi-sepinya begini, yang tadi Bu Mira sampaikan kan udah sepi nih. Bu Cindy juga sudah sampaikan, udah nggak ada pelayanan lagi COVID lah, udah sedikit lah di Kota Palu ini. Pada saat sepi seperti ini, yang harus dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, bukan harus ya, sebaiknya dilakukan apa? Mendokumentasikan, kemarin waktu kita jadi relawan agasi, pas lagi tinggi-tingginya itu kita bikin apa? SOP-nya. SOP-nya kita perbaiki. Jadi kalau misalnya ada lagi kejadian lagi, kita tinggal pakai SOP yang sama. Baik itu pandemi gelombang ketiga, keempat, atau bahkan bencana alam. Wah, tiba-tiba selesai malah ada gempa. Tapi amit-amit semoga nggak terjadi ya, Bu Cindy ya. Amin, jauhkan. Jadi kan? Itu yang bisa saya sampaikan. Karena siklus bencana itu muter terus. Jadi berulang. Tinggi, rendah, balik lagi, tinggi lagi. Nah, ini yang perlu kita ingatkan terus sebagai akademisi. Ini penting untuk didokumentasikan. Mungkin SOP-nya kalau bisa dibikin lagi, dipercantik, ditandatangani sama Bu Wakil Wali Kota. Kemudian apa saja yang kemarin dokter SPOG, apa kasusnya yang paling tinggi? Kita tidak bisa nerima pasien partus normal seperti itu. Kita harus semua antigen. Nah, bagaimana ke depannya kita bisa ada mungkin ada tips-tips tertentu buat wanita hamil seperti itu kan. Nah, jadi ini penting untuk dokumentasi untuk kedepannya kalau ada bencana lagi sudah siap. Begitu Bu. Ya, makasih Mas Gede. Aduh, saya juga dengarnya putus-putus signal saya ini atau sama signal yang jelek ini. Tapi mohon izin Bu Happy ini direkam ya? Direkam. Rekamannya suaranya nggak putus-putus kan ya? Tidak, sekarang sudah nggak putus. Oh ya, jadi nanti mungkin setelah selesai rekamannya nanti di-share oleh Bu Happy di YouTube, di-upload di YouTube juga. Nanti kita sama-sama ini kan lagi, ternyata seperti ini solusinya, mungkin kita bisa bikin bareng-bareng. Kalau bingung nanti kita bantu fasilitasi cara bikin. Terus Mas Gede boleh minta nanti anunya ya, nomor HP-nya Mbak Happy, minta nomor HP-nya kalau ada apa-apa bisa dijapri-japri. Kalau saya yang jelas ada di sini sih Bu. Nih di sini nih. Kalau saya ada di sini. Dokter ini sudah tergabung di grup kan ya Dok? Iya. Saya juga ada di sini. Nanti Dokter Cindy atau Bapak Ibu yang lain kalau misalnya mau iseng gitu ya, mau ikut pelatihan online, di sini nih ada nih sebenarnya pelatihan online nih. Pelatihan online-nya punya WHO lagi. Pelatihan online WHO, kemudian ini juga WHO, ini UNICEF, ini UN, memang dalam bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Nah, diklik aja nanti dapat sertifikat internasional ini. Iya, kami lagi mencoba di ISKWA nih untuk critical crisis. Iya. Nanti YouTube-nya di-upload sama Bu Happy di sini. Ini kanal punya PKMK. Iya. Makasih banyak,
Mas Gede, Terima Mbak kasih. Cindy. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Cindy. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup untuk sesi kita hari ini? Atau ada lagi yang perlu kita diskusikan, Mas Gede? Enggak, saya mau promosi ini aja sih. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Maaf, boleh bagi link absensi. Oke, baik Ibu. Link absensi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Sepertinya kita harus mengakhiri ya. Jadi mohon izin Mas Gede supaya stop share screen dulu. Jadi saya akan menyampaikan nanti Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bisa mengakses seluruh materi dan ini ada Ibu Dr. Bella, ada tambahan ke Bu sebelum ditutup, soalnya tadi sinyalnya kurang bagus ya. Kadang saya lihat Ibu bergabung, kadang juga keluar. Dari Dr. Bella ada tambahan Ibu? Oke, menunggu respon dari Dr. Bella. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bahwa seluruh informasi dan rekaman yang sudah kita laksanakan mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini itu sudah terekam dengan baik di website kita. Ini saya akan share screen bagaimana mengunjungi. Makan sendiri Mika. Kita hambur sana sini. Mira bocor. Mira. Ya, silakan. Maaf. Nanti Bapak Ibu silakan nanti langsung berkunjung ke website kita bencana-kesehatan.net ya. Di sini banyak nanti informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan setiap minggu kita memberikan buletin mingguan. Kemudian, nah untuk kegiatan kita terekam di Learning Public Health Investor Client Institute ini. Nah ini adalah seluruh kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun ini dengan Sulawesi Tengah. Jadi ini tornya, ya Bapak Ibu. Ini banyak ya, sudah 1 tahun berproses. Jadi kegiatannya sangat banyak sekali ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca apa saja yang sudah kita laksanakan, kerjasama apa saja yang sudah kita lakukan, kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas, rumah sakit, dan juga kerjasama dengan universitas. Di sini nanti banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk kegiatan webinar kita ini, Bapak Ibu silakan diklik pengembangan konsepsialnya di sini. Nah, ini kemarin yang menjadi autornya ya ada di sini. Untuk reportasenya, Bapak Ibu klik di sini saja. Nah, ini dia adalah pertemuan kita yang pertama kemarin. Nah, di sini sudah terekam apa yang sudah kita laksanakan dan ada juga materinya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses materinya di sini dan juga ada link YouTube rekamannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang kembali apa materi yang sudah disampaikan, diskusi kita bisa ditonton di sini, boleh di sini yang sudah tertera di sini. Nah, kemudian di hari Senin pertemuan kedua sudah ada juga di sini, ya materinya juga bisa diakses di sini dan sama di YouTube-nya juga bisa diakses di sini. Demikian juga di tanggal 13 sudah ada juga ya, tanggal 13 sudah ada juga di sini. Baik dengan satu penugasan dari admin ya, ada si administrasi. Dan di sini ada juga di YouTube-nya, nanti rekamannya sudah terekam. Dan untuk hari Senin kemarin kita tidak ada ya yang namanya pertemuan karena kendala di sinyal, tapi di sini tetap kita rekam apa yang menjadi kegiatan kita melalui grup. Dan nanti untuk pertemuan hari ini 3 atau 4 hari lagi akan update lagi di sini. Jadi demikian Bapak Ibu, jadi bisa Bapak Ibu mengulang kembali apa yang sudah kita lakukan selama 5 kali pertemuan. Dan ini nanti akan saya kirimkan melalui grup.
untuk linknya supaya lebih mudah untuk. Kemudian selanjutnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kita akan ada soal melakukan ujian. Ujian ini ujian tertulis, ini tidak jauh dari materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita ya, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi ada 10 pilihan berganda. Nanti akan saya bagikan linknya melalui WhatsApp grup kita. Ini nanti Bapak Ibu menuliskan nama lengkap. Kemudian di sini ya soalnya kalau benar-benar kita membaca materinya ini akan sangat mudah diikuti. Jadi ada 10 soal pilihan berganda. Dan nanti ada 1 soal yang harus diisi dengan paragraf. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu nanti untuk mengisi ini, soal ujian kita ini. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan terkait dengan exercise kita dan juga soal ujian? Kan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Baik, sepertinya cukup ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti sangat mudah untuk diakses. Bapak Ibu tinggal masuk ke sini aja ke website kita. Atau nanti linknya akan saya langsung kirimkan ke grup terlebih dahulu. Oke, itu saja dari saya untuk menyampaikan informasi tambahan terkait dengan kegiatan kita ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada ya kepada Dr. Bella mungkin untuk menutup kegiatan kita secara keseluruhan. Silakan Dok. Sepertinya semuanya juga tidak bisa. Tapi ini saya serahkan kembali ke Mas Gede untuk menutup secara keseluruhan Mas Gede. Karena sepertinya Dr. Bella belum bisa ini. Nggak terdengar. Silakan Mas Gede. Ya, gimana? Oh, baiklah. Iya. Saya mohon izin ya, Bu Bella. Bu Bella, halo? Halo? Bisa itu Bu Bella. Itu memang sukanya low profile sekali Bu Bella ini. Enggak, ini sinyalnya jelek banget. Saya memang sekarang kita sudah punya alasan baru ya, sinyal gitu ya. Ya, biasanya enggak seperti ini ya. Monggo Bu Bella. Ini tinggal menutup ya. Ini. Ya Bu, tinggal menutup kegiatan kita. Ya mau cerita pengalaman boleh kok Bu Bella. Tapi ini saya enggak buka kamera, enggak apa-apa ya. Nanti langsung drop lagi soalnya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat Pak Gede yang sudah menyampaikan materinya, juga kemarin dengan Pak Anies yang hari ini tidak bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk semua materi dan kami sangat senang sekali untuk kegiatan ini bersama relawan Agasi. Artinya ini juga bisa menjadi sebuah pilot project juga buat ke depannya, buat contoh untuk provinsi-provinsi lainnya untuk menyiapkan relawan-relawan seperti ini. Sehingga ini bisa menjadi masukan untuk provinsi-provinsi lain. Dan apa yang sudah kita diskusikan selama beberapa minggu ini, itu juga menjadi masukan kami nantinya untuk ke Kemenkes, pada waktu Kemenkes akan membuat pelatihan ke daerah, ini juga bisa menjadi masukan. Dan harapan kami nanti untuk terakhir ada soal-soal ya, harapannya bisa diisi oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti Mbak Happy bisa melihat dari mulai kehadiran dan juga soal-soal tersebut sudah dijawab, nanti akan mendapatkan sertifikat. Karena biar bagaimanapun sertifikat ini juga kita perlukan, tetapi dengan ada beberapa ketentuan-ketentuan. Baik, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti selama 5 minggu ini. Juga kita semua terima kasih untuk kehadiran dan kerja kerasnya semua bersama-sama. Semoga di lain kesempatan kita bisa melakukan acara ini dengan materi yang berbeda, dengan diskusi yang berbeda mungkin, di tempat yang berbeda mungkin, atau kita bertemu di Palu bersama-sama. Terima kasih. Dengan ini acara ini saya mewakili semua tim menutup acara. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Salam sehat, selamat bertugas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.